Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, pecinta otomotif di ruang inspirasi tutor otomotif. Alhamdulillah, semoga sehat semua, diberi kemudahan dan diberikan kelancaran dan diberikan segala sesuatu yang bermanfaat. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan fungsi dari komponen camshaft, poros knock ataupun knock-on as teman-teman. Namun sebelum itu teman-teman semua, kita di sini adalah belajar bersama. Barangkali dalam penyampaian materi ini ataupun ada yang kurang pas, ada yang masih kurang tepat, teman-teman semuanya mohon untuk bisa dikoreksi, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang telah disediakan ya teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, langsung saja. Ini adalah camshaft atau poros knock atau knock-on as jenis engine Toyota 5K teman-teman. Jadi sudah lumayan jadul ya teman-teman. Oke, kita ulangi dari depan. Ini adalah main jurnalnya. Berapa main jurnalnya? Ada 1, 2, 3, 4 teman-teman main jurnalnya. Kemudian ini adalah tinggi angkat knock ya. Ini adalah tinggi angkat knock ya, yang ada tonjolannya ya teman-teman, untuk katup masuk atau katup in di silinder nomor 1. Kemudian yang tengah ini, yang ini ya teman-teman, bukan yang tengah, yang ini adalah berbentuk silinder tapi dia tidak rata atau sejajar teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk menekan pompa bensin pada engine Kijang 5K yang masih manual. Jadi nanti saat si camshaft ini berputar, maka ini sedikit tidak rata, ada tonjolannya ya teman-teman, itu akan memompa full pump atau pompa bahan bakar yang menempel pada blok silinder. Nanti ini yang menggerakkan pompa itu agar bisa bekerja. Kemudian yang sebelah sini juga yang disebut dengan poros angkat knock pada silinder nomor 1 untuk katup masuknya. Kemudian sini adalah main jurnalnya ya, dudukan ya teman-teman. Kemudian sebelah sini adalah angkat knock ya, atau angkat knock itu pada katup in pada silinder nomor 2. Kemudian di sampingnya lagi itu ada katup angkat knock ya. Ini adalah katup bukan katup angkat knock tapi angkat knock ya teman-teman, atau cam hole ya teman-teman, cam hole. Silinder nomor 2 itu adalah untuk katup buang atau katup X. Kemudian di sampingnya ada yang berjenis gigi teman-teman, ini gigi. Ini model giginya adalah gigi helix. Ini fungsinya adalah untuk menggerakkan distributor ya teman-teman. Inilah yang menggerakkan distributor. Kemudian di sampingnya pada silinder nomor 3 ini adalah untuk katup X buang ya pada silinder nomor 3. Kemudian di sampingnya adalah katup in atau katup masuk pada silinder nomor 3 ya, untuk membuka katup in. Ini adalah knock angkatnya. Kemudian di sampingnya lagi di silinder nomor 4 ini adalah katup in pada silinder nomor 4, yaitu katup in. Ini adalah knock atau angkat knock katup in. Yang di samping lagi adalah katup X buang pada silinder nomor 4 ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Kemudian camshaft ini berputar ya, karena ada hubungan melalui timing chain dengan crankshaft atau poros angle, sehingga mana camshaft itu bisa berputar teman-teman ya. Jadi jenis camshaft ini biasanya digunakan untuk tipe engine OHV
Ya, OHV itu sering digunakan pada tipe mesin yang RPM-nya rendah, teman-teman. Ya, jadi dia banyak digunakan pada engine yang RPM-nya rendah. Kemudian, teman-teman semua, cara kerja dari camshaft ini, ya tentunya tadi yang memutar ada hubungan melalui timing chain ya, atau rantai timing atau rantai ya teman-teman, itu akan memutar camshaft. Kemudian nanti cara kerjanya untuk menekan katup itu nanti di sini ada yang namanya push rod teman-teman ya, push rod. Kemudian push rod itu bila tersentuh ini tonjolan ini atau knock ini, push rod akan terangkat, kemudian akan mendorong komponen atau barisan rocker arm. Rocker arm itu nanti terdapat sebuah pelatuk yang kemudian akan menekan katup ya teman-teman. Jadi saat push rod bertemu dengan tonjolan ini, katup itu akan terbuka ya. Jadi katup itu akan terbuka sesuai dengan firingnya, urutannya teman-teman. Kemudian itu cara kerjanya. Kemudian dalam pemeriksaan pada sebuah camshaft ini ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan dengan menggunakan V-block, kemudian menggunakan alat yang namanya dial tester indikator. Tentunya untuk memeriksa keolengan atau run out ya teman-teman pada poros camshaft ini. Yang dimaksud untuk memeriksa run out atau keolengan, apakah poros ini masih dalam keadaan lurus atau tidak bengkok melebihi batas maksimum ya teman-teman. Kemudian ini juga pada tinggi nok angkat tinggi nok ini akan diukur juga menggunakan mikrometer teman-teman. Jadi tingginya itu ini ya teman-teman, tingginya angkat nok ini harus diukur. Kalau tinggi angkat nok ini sudah mulai berkurang atau sudah aus, maka itu akan mempengaruhi kinerja performa pada engine ya teman-teman. Karena semakin pendek atau semakin aus, semakin terkikis, maka dalam membuka katup atau membuka klep ya itu akan semakin tidak maksimal ya teman-teman. Sama dengan yang lainnya, semuanya harus diperiksa atau harus diukur dengan menggunakan mikrometer teman-teman. Kemudian cara penanggulangannya ya teman-teman, bila mana ini run outnya sudah terlalu banyak melebihi batas maksimum ya, mungkin bisa juga diganti dengan yang baru ya teman-teman, ataupun bisa juga diserahkan atau diberikan kepada ahli ya, kepada ahlinya yang tahu ya kan teman-teman. Kemudian pastikan juga pada gigi helix ini tidak ada yang coal atau patah ya teman-teman, atau rusak, karena nanti kalau coal, patah, rusak, perputaran pada distributor itu sendiri akan terganggu teman-teman ya teman-teman. Jadi inilah sekilas yang dapat kami sampaikan teman-teman semuanya kaitannya dengan komponen camshaft ya. Di sini saya hanya menjelaskan, bukan untuk mengukurnya, kemudian mengidentifikasinya, kemudian memasangnya ya. Ini hanya sedikit penjelasan dari kami. Yang pertama adalah fungsinya, yang kedua adalah tadi saya sudah sampaikan cara kerjanya, kemudian sudah saya sampaikan juga cara pemeriksaannya. Begitulah yang dapat kami sampaikan teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah camshaft ya teman-teman, engine 5K, sudah jadul ya teman-teman. Tapi nanti kita akan bikin video cara mengukurnya, yaitu mengukur run outnya, keolengannya, dan nanti kita juga akan mengukur tinggi angkat noknya dari masing-masing angkat nok silinder tersebut. Baik teman-teman, semoga bermanfaat video ini.
ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini baik menurut teman-teman semuanya, silakan untuk like, komen, subscribe, dan bisa juga dibagikan ya teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.